Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya menyampaikan kabar sukacita khotbah setengah-setengah bahasa Indonesia dan bahasa Batak, karena di antara kita ada yang hanya mengerti bahasa Indonesia, dan kita berharap persekutuan kita dalam Paskaraya ini dengan teknologi digital sekarang akan bisa didengarkan lagi beberapa tahun ke depan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, karena di acara kita ada tertulis bimbingan pastoral Epurus 18, 15 sampai 19, ada 45 menit, ini tidak ada lagi nanti. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan, mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk perayaan kita ini. Kemarin dalam pelantikan yayasan, badan, dan komite, saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita bergereja, baik di kepengurusan, di kepanitiaan, biasanya ada 3 kategori manusia di dalamnya. Kategorina parjulu ima pengurus panitia na matsailoja. Na matsailojaon ima sape-sape mengorbankan jam tidur satabi, jala habis waktu tiki energi hepeng, boha asa kepanitianon, asa organisasion berjalan dengan mantap. Aliadong ma horong napaduahon ima horong nahurang luja, dan apalah matsai luja. Jadi mula marapot 10 hali, Roma 2 hali, 8 hali daktarida. Jaladang apalah godak sumbang sihna. Alia dong dope na positif sianon ala hirana sadar diri do, dan apalah godang nabui patupaon, nang gua pala tinangyakon akana matsai lujaon panitiaon, ni topang ni semangatan aka panitia na serius lojaon. Masih positif. Aliadong manapatuluhon amanginang molohorong na matsay loja, na hurang loja, napatuluhon ima, napaluja-lujahon. Dangadong nangguaha partisipasina, dangadok sumbangsina alay nagoda nga katana, nagoda nga komentarna, nagoda nga kritik na mangarsahyak kanaluja. Jadi mauliate madituhata tapasaha ma mauliate molutaida do ulota matsadenggan di pesta tahun pasti do akka horoksada na matsailoja do panitia tom mempersembahkan yang terbaik. Bodo tepuk tangan kita tunasida saluhna. Sekaligus tuak kaperdalanan ni huria ni hatu tahun HKBP 7 basadok akan horok sadai maso tungadong siar ruas dot perhalado ni HKBP na palujalujahon tamet tomay dugi mo siya manginang tahalas somay nga nanon nakpe songon nanido ni amang ketua panitia nakid do Pak Gubernur saoti agak panas markipas-kipas sita tabuak ma positif na tarsongod dia basidak kasongonon mohok na ngahira terganggu hita bapa lagi may api narokoy ya manginang talabuhana ma. Jadi sabui bersemangat tita tamak nai huhut dinata pestahon pesta tasadarion dang ayota diari hangulua sugoti namohop ale nasonang do lianon itu hatai itu hita ipeta amet tomma jalalau si manuaing namat siarga berita nauli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan
Khotbah minggu yang lalu di Paskah sudah kita dengar. Khotbah di hari Minggu hari ini Quasimodo Geniti sudah kita dengar. Saat ini marilah dengan sepenuh hati kita mendengar firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20. Di dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Marhua ma dohono ninadiba siat tonga-tonga muna, nasoadong haheheon niak kanong mate, duk sanga binaritahot taringot tu Kristus, pabuanaung dipahehe ibana sian namate. Alai anggosoadong haheheon niak kanamate, dang hehe nang Kristus. Ai anggoso hehe Kristus sian akanamate, rumarma jamitanami, laos rumarma nang hapor siomuna. Alai, nunga hehe Kristusi sian namate, ibanado perjulu niaka namodenge. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, awalnya dalam sejarah perjalanan gereja, sesungguhnya perayaan yang paling meriah dirayakan adalah pesta Paskah. Dari segi kemeriahannya secara fisik dan juga rentang waktu yang digunakan untuk merayakan Paskah. Bahkan pernah dalam sejarahnya seperti Paus Leo I menyebutkan Paskah itu disebut dengan istilah Festum Festorum. Festum Festorum ini artinya pesta dari segala pesta. Artinya adalah puncak dari segala pesta. Nah, kalau kita amati kekristenan kita belakangan ini, memang Natal lah yang paling meriah kita rayakan. Dan dari segi durasi waktu, ini juga yang terpanjang kita rayakan. Sudah ada yang merayakan Natal 1 Desember. Dan masih ada yang merayakan Natal sampai akhir Februari. Luar biasa. Dan dari segi energi kelelahan sangat berbeda dengan peran Paskah yang kita rayakan. Anggo kainata di sotakas dope ala di Sumatera Utara dohita istimewa do anggo pangaradeon di Natali ala sifata manginak 10 sampai 12 Natal ni sada keluarga. Jadi ngapiga hal ini dok jok maakainat taon napalik sengsara ala molomar Natal hita bape nampila pe ko prima dua tong iko ni pakke do na terbaik. Jadi sipata akainang ala ni gajang ni Natalon opat borngim marturut-turut na disima mulai adok penderitaannya kainata asa bui lebih praktis unak saya bolak balik tu salon asa bui menghemat gudang makai natai radang di Medan nianon sekitarna gak bisa tabi manuka ma modo borgin nai asa selama sasak naon. Jadi siga pamatang humokop sasak tersongoni ma di debainganan pangaradeon di Natali jalak ka pangarato pesomal na mulak diak ka Natal do dang apalah dong pangarato mulak marpaskah do takkanasing. Dak pola sala akka perayaan natapatupa di Natal, argadoi, alai songon natadok nakin, dimulana pesta Paskah do naubalga di pestahon, na lumeling, ala songon hatani debata natabigi di bagasan obason. Ay anggosohehe Kristus, sianak kanamate, rumarma jamitanami, laus rumar manang hapor siomuna.
Ido alana matsai argasi tutudo, pesta Paskahon. Jala 5 minggu nai marturut-turut tujolo. Bagian ni minggu-minggu Paskah dope ya manginang. Mamuka sia sadarion, kue si modugeniti. Doho 5 minggu na naneng ro. Masuk dope itu minggu-minggu Paskah patah di dahon. Paboa pesta Paskah. Namat saya belga si tuhuni hapor seota. Jika Yesus tidak dibangkitkan akan sangat banyak masalah. Pada masa Yesus, saudara-saudara, ada satu golongan yang disebut dengan Saduki, di mana Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka kaum Saduki lah yang benar. Syukur bagi Tuhan Allah kita, Yesus dibangkitkan, bukan Saduki yang benar, tetapi Kristus bangkit. Sebelum kematian Yesus sudah ada nubuatan bahwa Yesus akan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka nubuatan tidak terpenuhi. Dan kalau satu saja nubuatan di dalam Alkitab tidak terjadi, maka seluruh nubuatan akan diragukan. Terpujilah Allah, Yesus bangkit yang sudah dinubuatkan terjadi. Kalau Yesus itu tidak bangkit, itu berarti bahwa Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Dan bagaimana mungkin Yesus mengalahkan maut, dia sendiri masih di dalam kuasa maut. Tidak mungkin mengalahkan. Saudaraku, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka dosa-dosa kita akan tetap tidak tuntas, tidak ada pengampunan. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kehidupan yang kekal tidak ada. Dan kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada ibadah hari Minggu, tidak ada HKBP, dan adong kor parari Kamis, dan adong punguan lansia, tidak akan ada Universitas HKBP Nomensen kalau Yesus tidak bangkit. Ngamanang na mahasiswa di dia yak kamu akan angginami. Jika Yesus tidak bangkit, jika Yesus tidak bangkit, maka kita para pelayan HKBP juga tidak ada. Dan adok kita kapadita akamang kadongan, dak padita hita, padita di HKBP, molo sohehe tu hatai. Akan asikian nama karejota. Mungkin arong mahita nagabe tukak pangkas, tukak parkir, tukang gali sumur, yang semuanya pekerjaan mulia. Asal mau nang gabe tukak tipu ate akadongan. Dang gabe perhalado, dang gabe naposon itu hatta hita, kalau Kristus tidak bangkit. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah kita. Yesus telah dibangkitkan. Ayat 20 tadi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa respon kita? Bagaimana kita menyambut anugerah yang besar ini? Saya mau mengajak kita untuk betul-betul memiliki 3B. B yang pertama adalah bersyukur, B yang kedua adalah bersukacita, dan B yang ketiga adalah bersaksi. Yang pertama bersyukur, karena yang tidak bisa kita usahakan dari usaha diri kita sendiri, yang tidak bisa kita usahakan dengan kemampuan kita sendiri, itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak meminta partisipasi kita. Kebangkitan Yesus tidak membutuhkan sumbangsi kita. Itu sepenuhnya oleh kuat kuasa dan kasih
Allah. Oleh karena itu, meski dalam suasana sedikit agak panas dan hangat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sejenak menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita, mulutungbui unang majo online, apalah satokin namanginang diobason, asang giat tuk takas suatu rohatta pikirat tadi disegarkan ulang supaya betul-betul kita resapkan dalam hati, dalam pikiran kita bahwa seluruh keberadaan kita detik ini, saat ini menunjukkan bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Dengan kebangkitannya Tuhan kita hidup. Dan oleh karena itu, kebangkitan Tuhan memberikan kepastian akan kebangkitan kita. Kalau ada di antara kita yang sudah kehilangan yang kita kasihi, keluarga dekat kita, orang tua, saudara, anak-anak kita, dengan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan, kita punya kepastian, meski kita berduka, karena keluarga yang kita kasihi meninggalkan kita, meski kita bersedih berpisah dengan mereka, dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diteguhkan bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya alasan untuk menyandarkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan kita yang bangkit, yang hidup. Kita bersyukur. Dan yang kedua, Kristus bangkit membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebetulnya itu tergambar dalam seluruh nyanyian-nyanyian Paskah dalam buku ende kita. Monang do Jesus talusi bolis lasbe marohatai lasni roha amanginang manang marlas roha be mahita Allah he Jesusi, sukacita karena Kristus bangkit. Saudaraku, ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena kadar sukacita kita di dalam Tuhan, itu menentukan seluruh gerak hidup kita. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan, menentukan kualitas pekerjaan kita, menentukan kualitas pelayanan kita. Kebangkitan Kristus mencegah kita dari keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak menutup mata bahwa ada begitu banyak orang tidak mengenal usia yang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Masalahnya karena kita tidak sungguh-sungguh meresapkan dalam hati makna kebangkitan Yesus yang membawa kehidupan. Tanda-tanda kehilangan sukacita, kehilangan harapan, itu bisa kita cermati dari media sosial. Kita bersyukur ada begitu banyak generasi muda yang hadir bersama-sama dengan kita, di samping mahasiswa, kita orang tua, gereja HKBP, harus menopang generasi muda kita untuk betul-betul berpengharapan, tidak berputus asa meski perjuangan panjang. Tapi tanda-tanda hilangnya sukacita kita bisa rasakan dari sebagian generasi muda kita ini. Saya berulang kali sampaikan dengan media sosial, kita melihat postingan-postingan anak-anak kita di media sosial. Pernah satu pagi saya membaca postingan di Facebook remaja kita, jam 7 pagi, dituliskan statusnya kecewa tingkat dewa katanya.
bukan mahasiswa nomensen itu saya kira. Kalau pagi-pagi jam 7 sudah kecewa tingkat dewa ini menunjukkan hilangnya sukacita. Bahkan pernah juga sekali, saya baca berulang kali juga saya sampaikan, juga remaja kita yang menulis status di media sosialnya Andi Lau. Dan ditulis artinya di bawah Andi Lau, antara dilema dan galau katanya. Pagi-pagi jam 7 sudah galau, apalagi jam 12 sore. Bagaimana kehidupan kalau sudah dimulai dengan kegalauan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, biarlah ini sungguh-sungguh memulihkan sukacita kita. Betapapun ada tantangan kehidupan menghadang, tetapi kuat kuasa Kristus yang bahkan mengalahkan kematian sekalipun, apalagi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian, Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Ada begitu banyak yang menarik energi kita untuk kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, terkhusus di dalam masa-masa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita mendengar misalkan per hari ini ada 40.000 orang warga kita yang sudah mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Dampak 40.000 orang PHK pasti bisa dahsyat. Kita berharap tidak ada tambahan dengan PHK ini. Tetapi meskipun kita menghadapi ada begitu banyak tantangan, mari saudaraku fokus memusatkan perhatian kita pada kuat kuasa Tuhan yang bangkit. Kematian saja bisa dikalahkan, apalagi dengan persoalan-persoalan kehidupan yang kita jalani. Kita bersukacita karena Kristus. Kalau boleh bertanya, Mang Inang, siapakah di dunia ini, negara manakah di dunia ini yang masyarakatnya paling bahagia di dunia? Coba kita Google, ternyata masyarakat yang paling bahagia di dunia ini adalah masyarakat Finlandia. Dan kita boleh belajar karena Finlandia mayoritas Kristen dan mayoritas Lutheran. Kita HKBP adalah Kristen dan Lutheran, supaya kita, warga HKBP dimanapun berada, betul-betul sukacita mewarnai perjalanan hidup kita hari demi hari. Mengapa masyarakat Finlandia yang Kristen, yang Lutheran ini paling bahagia di dunia? Di mana rahasianya? Saudara-saudara kita di sana menerima keberadaan diri dengan pengucapan syukur dan sukacita. Tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang mau membandingkan diri dengan orang lain tidak mungkin bahagia. Apalagi hamu kainang ni suara masih anon sotu ngadok siak kamu na membanding-banding ko namat tatua mata ni halak. Aiho na julu sa alumni doho sianan IPM lebih tinggi HP matai nuai ngasongonan ho semau songosonon molo damero hanya mata aman ale molo tibodo tensina boy do gebe perbadan. Bebasa saya banding-banding konom mau tua mata ni hala batu siham maho muli ho nianin namo sen non basongonari pesanga doe lana maho muli maho tusin namo se. Jadi mengapa orang-orang Kristen masyarakat Finlandia bahagia itu tidak mau membandingkan diri tetapi menerima diri dengan pengucapan syukur, maka sabab posilihon-lehon di bata gabibui nasida bahagia. Kita punya cukup alasan untuk bersuka cita dalam hidup ini dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, somalna molunga di dok terakhir lebih konsentrasi dua manginangate. Jadi om mana perpudi
B. Natului, bersyukur, bersukacita, dan yang ketiga, bersaksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Tetapi seperti kita dengar, baik di media, baik dari apa yang disampaikan oleh Amang Dr. Maruli, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kita sedang menghadapi perilaku yang memuja kehancuran, perilaku yang memuja kematian. Dan tugas panggilan kitalah bersaksi bagaimana supaya hidup kita bisa sungguh-sungguh beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Sekali lagi, beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Dunia kita ini sedang sakit, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita terpanggil untuk seirama dengan Tuhan yang mencintai kehidupan. Masalah yang sedang kita hadapi berulang kali. Kita dalam doa-doa pengampunan dosa tadi, kita mendengar maraknya para pedagang kematian atau pedagang narkoba yang kita pahami sebagai pembunuh generasi. Sudah kita dengar Provinsi Sumatera Utara ini peringkat tertinggi kasus narkoba, dan HKBP banyak yang bermukim tinggal di Sumatera Utara ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, mari kita bangkit bersama bergandengan tangan di tengah-tengah munculnya mesin penghancur generasi ini. Kita hadir sebagai pembawa pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sumatera Utara maraknya judi konvensional dan online. Mari saudaraku, HKBP di Sumatera Utara, kita bangkit karena Tuhan sendiri bangkit dan mengasihi kita. Sumatera Utara ini marak dengan human trafficking seperti yang tadi. Mari HKBP, Ruas dan Perhalado bersatu padu, bersaksi bahwa HKBP terbebas dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dan Sumatera Utara terjadi penghancuran alam ciptaan Tuhan. Saudaraku, mari bangkit bersama-sama Ruas dan Perhalado HKBP, bergandengan tangan hadir sebagai bagian dari jalan keluar terhadap masalah, bukan ikut-ikutan memperparah apalagi sumber masalah. Bersaksi di dalam kehidupan keseharian. Dan jangan lupa, para tokoh kita di Medan ini pernah mengatakan kepada saya 2 bulan yang lalu bahwa di Medan ini sudah ada ateis. Dan ini adalah berpendidikan, ada pertemuan rutinnya, dan bisa sekarang masih kelompok kecil karena mereka bisa punya pengaruh, berpendidikan, bisa kesaksian, dan misi ateis ini bisa berkembang. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayan dan Ruas HKBP, tugas kita menjaga generasi ini untuk sungguh-sungguh beriman yang teguh kepada Tuhan yang bangkit, yang kita rayakan bersama. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit, benar-benar bangkit. Marilah kita bersyukur, kita bersukacita dalam Tuhan, kita bersaksi mengandalkan penyertaan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah Bapa kami telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kami menjadi jaminan hidup kami di dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, biarlah melalui perayaan kami ini, Engkau mengutus kami menjalani kehidupan keseharian penuh dengan pengucapan syukur, bersukacita di dalam Tuhan, dan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi-saksi yang hidup. Dalam nama Yesus
Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi pasu-pasu hami o Tuhan, seu-seu damemi, laos pasahaton peliata.